tapi bohong. Baiklah teman-teman, kita akan memulai FGD kita yang kedua dengan peran kepala desa dalam mewujudkan pembangunan daerah berbasis kearifan lokal. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya Saryani Dametamba selaku moderator di dalam FGD kita saat ini. Nah, sehubungan dengan itu, tadi topik kita adalah peran kepala desa dalam mewujudkan pembangunan daerah berbasis kearifan lokal. Kepala desa. Apa sih yang ada di benak kita mengenai pengertian dari kepala desa itu sendiri? Nah, kalau dari saya sendiri, kepala desa itu merupakan pucuk pimpinan dari suatu daerah terkecil yaitu desa. Kepala desa lah yang merupakan menjadi pucuk pimpinan. Misalnya, adapun keputusan itu ada di tangan kepala desa, akan tetapi melalui rembuk dari masyarakat desa. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Persilahkan. Baiklah, kalau menurut saya sendiri, pengertian kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas, kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya, melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintahan daerah. Dilanjutkan dengan teman yang lain. Ya, menurut saya, kepala desa itu adalah seseorang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin menyelenggarakan. Lena. Ya, Dewi. Teman-teman, halo. Apa Dewi? Kenapa, Wi? Udah bisa tunggu dulu ya, udah bisa nge-recordnya belum? Soalnya jaringanku nggak bagus sekali nih. Silakan dilanjutkan teman-teman. Oke, menurut saya pengertian dari kepala desa. Kepala desa itu adalah seseorang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa, di mana kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggarakan, di mana kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa. Demikian. Dilanjutkan lagi teman-teman. Dipersilakan untuk Saudari Putri, dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Kedengaran suaraku, Sar? Ya, kedengaran Saudari. Oke, terima kasih buat moderator. Menurut saya, pengertian kepala desa yaitu kepala pemerintahan desa yang memimpin atau menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa, yang mana kepala desa memiliki hak dan wewenang dalam kegiatan desa tersebut. Terima kasih.
Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Oke, baiklah. Tadi kita sudah mendengarkan apa itu kepala desa. Nah, sebenarnya kepala desa ini ada di dalam desa kita sendiri karena kita masih di pedesaan, kita bisa mengamati sendiri seperti apa itu kepala desa. Nah, selanjutnya bagaimana syarat-syarat menjadi seorang kepala desa? Nah, kalau dari saya sendiri, syarat menjadi seorang kepala desa itu ya otomatis yang pertama yaitu dia memiliki niat untuk menjadi pemimpin di sebuah daerah, yaitu desa. Dan yang selanjutnya dia memiliki kemauan untuk memimpin desa dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk memimpin sebuah desa tersebut. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Silahkan. Baiklah, kalau menurut saya sendiri, syarat untuk menjadi kepala desa, yang pertama itu, dia adalah penduduk desa itu sendiri, misalnya. Baru yang kedua itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, tidak sedang menjalani hukuman pidana. Jadi semisalnya kalau ingin mencalonkan sebagai kepala desa, kalau dia masih ada kasusnya di bidang kepolisian atau yang lainnya, dia tidak bisa menjabat sebagai kepala desa. Baru yang selanjutnya, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Yang selanjutnya, hak pilihnya sedang tidak dicabut. Baru yang selanjutnya, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau tidak pernah dipenjara atau yang lainnya. Dan yang paling penting itu dia belum pernah menjabat sebagai kepala desa dalam 3 kali. Misalnya kalau kita mau menjadi kepala desa itu cuma bisa sampai 2 kali. Itu sih yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Dilanjutkan teman yang lain. Baik, menurut saya kedengaran. Kedengaran, saudari? Menurut saya untuk syarat-syarat untuk menjadi kepala orangnya harus bertanggung jawab terjadi dalam desa tersebut. Orang yang bertanggung jawab dengan sarana dan prasarana yang ada dalam desa tersebut. Yang kedua seperti yang saya lihat di desa saya, untuk menjadi syarat untuk menjadi kepala desa yaitu minimal berpendidikan sekolah menengah pertama dan umurnya di 25 tahun ke atas, seperti itu. Terima kasih. Yang lain dipersilahkan. Menurut saya, terima kasih. Menurut saya, kepala desa yaitu pertama mempunyai jiwa kepemimpinan dalam masyarakat desa. Yang kedua itu harus bisa mengayomi masyarakat dalam hal segi fasilitas pertahanannya dan juga kekurangan dari masyarakat desa itu. Maka inilah menjadi syarat dari kepala desa ini. Terima kasih. Apakah tidak ada jawaban dari teman-teman yang lain? Halo teman-teman, masih kedengaran? Halo, Kedengaran, saudara.
Apakah tidak ada lagi pendapat dari teman-teman sekalian? Oke, baiklah. Tadi kita sudah mendengarkan pengertian dari kepala desa itu sendiri dan syarat-syarat menjadi kepala desa. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat menjadi seorang kepala desa, kita akan masuk kepada keseharian kepala desa. Nah, kalau dari saya sendiri, yang saya perhatikan di desa saya, yang menjadi keseharian dari seorang kepala desa itu, yaitu dia pasti menjalankan program-program yang telah dia buat. Nah, misalnya program-programnya melakukan kebersihan lingkungan, dia akan menjalankan program-program yang telah dia buat. Seperti itu dari saya. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Kalau menurut saya sendiri, kita harus tahu dulu bahwasanya kepala desa itu berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Maka otomatis keseharian daripada kepala desa ini adalah menjalankan fungsi ini. Misalnya dia dalam bidang pemberdayaan masyarakat, apa sih program yang dijalankan oleh kepala desa ini agar masyarakatnya bisa berdaya, itu misalnya. Seperti kalau di tempat saya misalnya, kepala desa mengikuti setiap acara-acara yang ada di bidang kemasyarakatan, misalnya dalam bidang Karang Taruna. Kepala desa cukup aktif dalam membina Karang Taruna sebagai penasehat. Nah, keseharian daripada kepala desa ini seperti yang dikatakan oleh moderator, dia pastinya akan menjalankan setiap program yang sudah dibuatnya di dalam visi dan misinya. Otomatis kesehariannya adalah seperti misalnya ada pembangunan jalan, dia akan survei. Baru kalau ada misalnya kegiatan-kegiatan sosial lainnya, dia akan ikut. Seperti belakangan ini, ketika adanya pandemi virus corona, ada yang namanya penyemprotan di desinfektan. Nah, di situ adalah keseharian daripada kepala desa bisa terlihat bahwasanya dia langsung turun tangan untuk melihat keadaan lapangan. Apakah penyemprotan ini dilaksanakan dengan baik atau yang sebaliknya. Begitu dia, terima kasih. Dilanjutkan teman-teman yang lain. Ya, keseharian kepala desa. Menurut saya, gimana sih keseharian kepala desa? Lebih tepatnya kegiatan kepala desa. Ya, kegiatan kepala desa ini tentunya tidak lepas dengan tugas dan kewajibannya. Di mana kepala desa dalam melayani masyarakat tidak hanya di dalam kantor saja, terkadang harus seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, harus terjun ke lapangan untuk meninjau langsung kegiatan masyarakat seperti kegiatan gotong royong bersama masyarakat, melakukan pembinaan, melaksanakan program-program yang direncanakan, dan berbagai macam jenis kegiatan sosial lainnya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Baik, menurut saya sependapat dengan Saudari Saryani, Saudara Wenti, Saudara Lena tentang keseharian kepala desa yang mana meninjau program-program yang ada di desa tersebut. Tapi seperti yang saya lihat di desa saya sendiri, kepala desa yang ada di tempat saya kurang menjalankan kegiatan program, kurang menjalankan kesehariannya. Keseharian yang saya lihat di kepala desa yang ada di desa saya, dia hanya sibuk dengan dunianya sendiri gitu loh. Dimana dia lebih sibuk dengan seperti yang kepala desa di tempat saya, dia mempunyai lahan kelapa sawit yang banyak. Jadi dia lebih sibuk tentang pekerjaan dia tentang lahannya itu.
dia melupakan fungsi dia sebagai kepala desa, sehingga masyarakat yang ada di desa tersebut hanya biasa-biasa saja, tidak ada yang terjadi, tidak ada perubahan yang terjadi gitu loh. Program-program yang dilaksanakan kepala desa itu pun tidak berjalan dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain. Mohon maaf teman-teman, tolong dulu kepada host diterima saudari Destri dan yang lainnya karena mereka mengeluh tidak diterima-terima dalam Zoom ini. Terima kasih. Iya, tadi dialihkan tadi host kepada saudara Dewi, rupanya dialihkan lagi ke saudari Eva Hasibuan. Saya sudah berusaha mengecek saudari Eva Hasibuan untuk menggantikan hostnya, tetapi belum ada respon. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, tadi kita sudah melihat keseharian kepala desa. Selanjutnya, kepala desa menurut masyarakat umum. Nah, menurut saya kepala desa itu adalah seperti yang sudah saya katakan di awal, merupakan pucuk pimpinan dari sebuah daerah, yaitu desa. Seorang kepala desa, dialah yang akan mengkoordinir jalannya sebuah program di dalam sebuah desa, dan di tangan seorang kepala desa lah sebuah keputusan dan juga kepala desa yang akan mengkoordinir seperti itu. Bagaimana dengan tanggapan teman-teman sekalian? Dipersilahkan. Baiklah, kalau menurut pendapat saya pribadi, bagaimana pandangan masyarakat mengenai kepala desa? Misalnya saya mengambil di tempat tinggal saya, di mana di daerah saya, kepala desa itu dianggap sebagai kepala atau pimpinan, di mana nanti kita akan menerima perintah dari kepala desa dan kita akan melakukannya. Jadi semisalnya jika ada suatu program atau ada suatu kegiatan, kita harus lebih dulu meminta pendapat ke kepala desa. Kita tidak bisa bertindak sesuka hati kita karena kita mempunyai pimpinan yang harus kita minta dulu persetujuannya ataupun yang lainnya. Jadi kalau di tempat saya bisa dikatakan bahwasanya kepala desa cukup diakui dan dipandang sebagai kepala, artinya setiap apapun keputusan harus terlebih dahulu meminta persetujuan kepala desa. Teman-teman yang lain? Apakah suara saya masih kedengaran, teman-teman? Terdengar, saudara. Ya, untuk yang lain dipersilahkan. Baiklah, kita akan kembali ke FGD kita. Yang selanjutnya, strategi yang dilakukan seseorang untuk menang menjadi seorang kepala desa. Nah, kalau saya lihat di desa saya sendiri, bagaimana strateginya supaya dia bisa menang menjadi seorang kepala desa? Yang pertama kita bisa lihat di Lapotuak. Nah, di pedesaan pada umumnya pasti terdapat yang namanya Lapotuak. Nah, di Lapotuak ini banyak orang berkumpul, sudah kebanyakan orang berkumpul di Lapotuak, yang pada umumnya juga pada orang bapak-bapak dan kaum pemuda-pemuda yang tidak memiliki pekerjaan, mereka akan berkumpul di yang namanya Lapotuak. Nah, mengapa saya katakan di Lapotuak? Nah, disinilah peluang seorang calon kepala desa untuk mempromosikan dirinya. Disitulah misalnya dibayari, diberikan rokok gratis. Itu adalah cara dia untuk menang menjadi seorang kepala desa. Itu menurut saya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Dipersilahkan.
Oke, kalau saya memberi pendapat, sebenarnya kalau berbicara dengan strategi, tentunya setiap orang punya strategi masing-masing untuk mencapai tujuannya. Tapi dalam ranah ini, saya bisa melihat ada 2 strategi yang digunakan seseorang, di desa lah dulu misalnya, ketika dia ingin menjadi kepala desa, yang pertama itu adalah kampanye. Nah, kampanye yang saya maksud di sini hampir sama dengan yang dikatakan oleh Ibu moderator, bahwasanya nanti kepala desa akan berusaha memikat hati warga masyarakat dengan melakukan promosi baik di berbagai tempat seperti gereja, sekolah, dan kedai tua. Dan yang kedua juga yaitu door to door atau pintu ke pintu. Nanti yang ingin menjadi kepala desa akan datang ke rumah-rumah untuk sekedar memberi visi dan misinya. Terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan teman yang lain. Ya, strategi menjadi duluan. Tok, duluan aku terakhir saja. Oke. Mengenai strategi yang dilakukan seseorang untuk menang menjadi kepala desa, para orang Anda melakukan strategi penyusunan atau penataan tim penang yang menjadi salah satu faktor lain strategi lancar dan menempatkan tim penang setiap sudut mencari informasi dan aspirasi masyarakat. Dengan tebarnya data tim penangnya setiap dusun, mereka memberikan bahwasanya dalam melaksanakan strategi susunan tim akan benar maksimal, dan mereka juga melakukan rupi yang dilakukan oleh tim terserah di dusun tersebut dengan cara mereka melakukan diskusi pada daerah membagi masyarakat yang sudah mentahkan dirinya untuk milih calon di dalam pilkada tersebut. Setelah itu mereka melakukan pendataan makanan kepada masyarakat yang memilih tersebut mengenai arah ke depannya. Lalu hal yang dilakukan calon tim menang menjaga agar suara itu aman, yaitu meningkatkan intensitas bersosialisasi pada masyarakat agar terjaga menikah dengan masyarakat tersebut. Kemudian ada juga yang menggunakan politik yang lebih terhadap yang memberi kepada masyarakat itu menjadi pacara untuk milihnya. Silakan untuk Saudara Joel dilanjutkan. Ya, terima kasih. Strategi untuk menjadi kepala desa yang saya lihat di kota ya kan. Di kota ini tidak semua kota yang di desa juga lagi bisa. Dengar suaranya, Bang. Jelas suara saya? Tidak, Bang. Berarti jaringan Anda lah bagus. Kurang besar, Jo. Terima kasih. Dah, dengar. Saudara Joel, silakan dilanjutkan. Ya, strategi menjadi kepala desa sama bisa mempengaruhi masyarakat desa dengan cara seperti yang dibilang Saudara Wenti, melakukan kampanye. Satu, juga melakukan sedikit bantuan sembako kepada masyarakat desa agar mendapatkan perhatian dari masyarakat desa tersebut. Terima kasih. Tidak mandang betul. Bagaimana teman-teman yang lain? Silakan dilanjutkan. Baik, menambahi strategi yang disampaikan oleh teman-teman yang lain. Strategi yang dilakukan kepala desa di sini yaitu melakukan
pemantauan terhadap visi misi dari lawan politiknya. Contohnya kalau visi misinya sudah diketahui, kepala desa ini akan membuat suatu visi misi yang lebih lawan politiknya itu. Terus yang kedua, kepala desa ini mengenalkan visi misi, contohnya dari bagian program kerja. Kepala desa sini akan membuat program kerja yang mendukung suatu keadaan dari suatu masyarakat setempat. Terima kasih. Bagaimana dengan yang lain? Pendapat dari teman-teman yang lain? Saya sedikit menambahi. Kedengaran, Sar? Moderator. Kedengaran, saudari. Oke, sedikit menambahi dari teman-teman yang lain. Kalau saya lihat di desa saya sendiri tentang strategi yang dilakukan kepala desa, yang pertama yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat desa dengan cara kampanye dalam arisan marga, kampanye di gereja gitu. Setelah selesai ibadah, mereka melakukan kampanye, menyampaikan misi visi mereka. Begitu, terima kasih. Bagaimana dengan yang lain? Oke, baiklah. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana strategi seseorang untuk menang menjadi seorang kepala desa. Nah, banyak cara yang dilakukan seseorang untuk menang menjadi seorang kepala desa. Sekarang, mengapa banyak orang berlomba-lomba menjadi kepala desa? Banyak secara logika dan manusiawi ya yang saya katakan, orang berlomba-lomba menjadi seorang kepala desa kadang dikatakan karena gaji, adanya pemasukan. Kadang dia pun melakukan kampanye, dia rela mengeluarkan banyak duit, akan tetapi setelah nanti dia menang, akan banyak lagi uang yang bisa diraupnya setelah dia menjabat menjadi seorang kepala desa. Itu menurut saya. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Silahkan. Baiklah, kalau saya boleh memberikan pendapat bahwasanya kenapa orang sekarang ini banyak berlomba-lomba menjadi kepala desa. Selain daripada yang dikatakan oleh Ibu Moderator, belakangan jika ditanya kenapa ingin menjadi kepala desa, orang akan menjawab, iyalah aku mau jadi kepala desa, orang gajinya besar. Namun alasan yang lain yang bisa saya sampaikan yaitu mereka ingin memberikan bentuk pengabdian mereka kepada masyarakat, bahwasannya nanti mereka bisa membangun wilayah mereka sendiri dengan mereka menjadi kepala desa. Ada orang yang mengatakan begini, aku ingin membangun daerahku ini agar lebih maju, makanya aku ingin menjadi kepala desa. Namun tidak bisa disangkal juga sebagian besar orang hanya ingin sebagai kepala desa karena hanya ingin mengambil jabatan itu saja tanpa memikirkan hal yang lain. Seperti yang tadi, dia hanya ingin memikirkan gaji, bukan sebagai bentuk pengabdiannya terhadap masyarakat. Ya, saya tambahin sedikit. Mengapa banyak orang berlomba-lomba menjadi kepala desa? Kembali pada perihal pemilihan kepala desa. Ya, bisa jadi menurut fenomenologi yang dapat dipahami, dalam sudut pandang sosiologi, ada beberapa faktor mengapa banyak orang yang menjadi kepala desa. Yang menurut saya, pertama, bisa jadi karena ia tahu bahwa menjadi seorang pemimpin adalah benar-benar tujuan yang mulia, teman-teman. Jadi, dia ingin mengabdi dan melayani masyarakat. Dia pun ingin memiliki tujuan yang baik, yaitu keinginan untuk melakukan perubahan desa. Itu yang pertama. Jadi, yang kedua menurut saya bisa jadi ada makna yang tersirat yang beraura negatif, yaitu keinginan untuk kepentingan diri pribadi.
seperti memperkaya diri, apalagi dengan anggaran dana yang besar di desa. Apalagi kan yang berposisi sebagai kepala desa ini, dia itu disegani oleh banyak orang, memiliki posisi yang terpandang. Demikian. Oke, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Baik, saya memahami mengapa banyak orang belum menjadi kepala desa. Saya motivasi mengapa mereka membawa menjadi kepala desa. Pertama dari pengasah yang di tempat saya, mereka belum menjadi kepala desa karena mulai masyarakat, tapi mereka mengincar mencari uang dan ada yang dunia kerja. Yang kedua, ada yang benar melayani masyarakat untuk melakukan perubahan yang maju lagi. Dan mereka akan mencari uang tetap mereka untuk perkembangan untuk cara seperti itu. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Halo teman-teman. Hai. Apakah suara saya masih kedengaran? Kedengaran. Masih. Baiklah, adakah teman-teman yang masih memberikan pendapat mengenai mengapa banyak orang berlomba-lomba menjadi kepala desa? Baik, saya ingin menambah sedikit. Mengapa banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi kepala desa? Saya sependapat dengan saudara Lena, yang mana banyak orang yang berlomba-lomba ingin menjadi kepala desa hanya ada faktor kepentingan pribadi, seperti itu kan. Salah satunya ingin memperkaya diri. Seperti yang di desa saya, yang saya lihat dengan kepala desa yang ada di desa saya, setelah dia menang menjadi kepala desa, dia dapat membeli mobil. Seperti itu. Dilihat dari sisi ekonominya, bukannya membilang apa, itu kalau dilihat dari bidang ekonominya tidak mampu untuk membeli mobil, tapi setelah dia menjadi kepala desa, dia dapat membeli mobil dengan merek yang bisa terbilang cukup terkenal begitu. Yang kedua, saya sependapat dengan saudara Lena, yaitu banyak orang yang berlomba-lomba ingin menjadi kepala desa hanya ingin posisinya supaya dia dihargai, disegani dalam desa tersebut. Begitu, terima kasih. Baiklah, setelah tadi kita mendengarkan mengapa banyak orang berlomba-lomba menjadi kepala desa, ya betul. Di situ adanya memang kadang ada rasa ingin membangun dan ada rasa kepentingan pribadi, seperti itu kan? Kita akan melanjut peran dan kontribusi kepala desa dalam gereja. Kita garis bawahi dalam gereja. Nah, kalau di desa saya sendiri, peran kepala desa atau kontribusi kepala desa dalam gereja itu dapat saya lihat melalui program yang disediakan oleh desa tersebut. Nah, misalnya tuh di desa saya ada dia program penyediaan air bersih untuk masyarakat. Tetapi yang penyediaan air bersih untuk masyarakat ini dia itu sistemnya berbayar, dia berbayar per meter, seperti itu dia kan. Nah, apa kontribusinya terhadap gereja? Yaitu kalau di desa saya sendiri kontribusinya dia misalnya kan kalau dia ke rumah, dia itu airnya harus berbayar.
Nah, kalau dia ke gereja, melalui program kepala desa tersebut, airnya digratiskan. Untuk setiap tempat-tempat ibadah, tidak perlu membayar air, sudah gratis seperti itu. Itu kalau menurut saya. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Dipersilakan. Menurut saya, tentang peran dan kontribusi kepala desa dalam gereja, yaitu seperti yang Ibu moderator bilang tentang air di gereja jadi gratis, di desa saya listrik yang menjadi gratis gitu, apalagi dalam bangunan gereja seperti itu. Yang kedua, peran kepala desa dalam gereja yaitu mengenai pembangunan gereja tersebut. Ya, kepala desa akan menyuruh para penatua gereja gitu untuk membuat proposal supaya bisa membangun gereja tersebut begitu. Terima kasih. Silakan dilanjut untuk teman-teman yang lain. Oke, kalau menurut saya pribadi, peran pemerintah desa, bukan hanya kepala desa lah dulu kita katakan di sini, dalam gereja, misalnya inilah contohnya, ketika gereja kami ingin membangun gereja di tempat kami, terlebih dahulu kami akan meminta persetujuan kepada pemerintah setempat untuk memberikan izin untuk pendirian gereja. Nah, di sana pemerintah desa dan aparatnya memberikan izin, itu saya rasa itu sudah cukup berkontribusi. Nah, tidak lupa juga ketika ada gereja yang ingin membangun atau perbaikan, pastinya pemerintah desa memberikan sedikit sumbangan materi untuk keperluan pembangunan. Saya rasa itu yang bisa saya lihat di tempat saya, yang mungkin juga di tempat kita ada yang seperti itu juga. Terima kasih. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Dipersilakan. Saya sepemikiran dengan Saudari Wenti, di mana peran pemerintah desa itu di gereja saya lebih difokuskan pada pembangunan gereja. Misalkan seperti gereja saya yang sedang mengalami pembangunan, ada program-program dari kepala desa yang meminta bantuan dari yang memprogramkan pembangunan gereja, mulai dari anggaran-anggaran dari luar untuk dibajetkan ke pembangunan gereja kami. Pertama. Kedua, peran kepala desa dan pemerintah desa pada pernikahan dan pernikahan masyarakat setempat, di mana peran pemerintah desa dan imam-imam jemaat, maksudnya majelis-majelis jemaat di gereja saya, di kampung kami itu bekerja sama, sehingga perlangsungan pernikahan masyarakat setempat pun atas kerjasama pemerintah desa dan gereja itu bisa dilangsungkan sesuai harapan masyarakat. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan untuk teman-teman yang lain. Saudara Lena. Halo teman-teman, suara saya masih kedengaran? Baik. Kedengaran. Kalau saya lihat peran dan kontribusi kepala desa di gereja saya, yang tampak saya lihat itu dulunya gereja saya ini tidak memiliki lonceng gereja yang mewah seperti itu. Dan sekarang karena bantuan dari kepala desa, gereja kami sudah memiliki tempat khusus untuk sebuah lonceng gereja. Terus kepala desa juga ikut membuat program, contohnya sebuah pembinaan kepada masyarakat,
supaya masyarakat ikut bergotong royong untuk membersihkan pekarangan sekitar gereja. Seperti itu. Terima kasih. Tadi Saudara Lena mau ngomong, dipersilahkan. Saudari Lena. Masih kedengaran, teman-teman? Masih, teman. Masih. Masih. Masih, teman. Tadi saya dengar Saudari Lena mau menyampaikan pendapat. Dipersilahkan. Oke, baiklah, mungkin ada kendala jaringan di sana ya. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan peran dan kontribusi kepala desa dalam gereja. Itu di dalam gereja. Nah, sekarang peran dan kontribusi kepala desa dalam sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan ini identik dengan kita. Ya. Nah, di peran dan kontribusi kepala desa dalam sosial kemasyarakatan ini, saya dapat mengambil sebuah contoh di bagian seorang kepala desa dapat dapat memberikan kontribusinya kepada masyarakat melalui sebuah pemberdayaan, di mana kita ketahui pemberdayaan ini adalah memampukan seseorang yang belum benar-benar mampu, seperti itu. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Silakan. Baiklah, saya ingin memberikan sedikit pendapat bahwasanya saya melihat di tempat saya sendiri, pemerintah desa cukup berperan aktif dalam bidang sosial masyarakat, di mana ketika misalnya ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, misalnya itu akan dibantu oleh pemerintah desa. Bahkan belakangan ini masyarakat sudah diberdayakan dengan adanya beberapa kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan. Misalnya saja, menurut saya, bedah rumah itu sudah termasuk pemberdayaan masyarakat, di mana memang bukan kepala desanya yang memberikan bantuan untuk pemerintah membangun rumah, tapi kan setidaknya pemerintah desa lah yang memberikan data ke pusat bahwasanya rumah-rumah siapa lah yang akan direnovasi. Nah, saya rasa itu adalah salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan masyarakat untuk membantu kaum-kaum yang kurang mampu, misalnya dalam membuat dan memperbaiki rumah mereka. Jadi saya bisa melihat di tempat saya banyak sekali orang yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Itu adalah salah satu bagian daripada kontribusi pemerintah desa kepada masyarakat. Ada juga bantuan-bantuan yang lain, misalnya saya rasa ini yang terakhir-terakhir kita dengar ini, dana desa. Dana desa ini merupakan salah satu bentuk kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membantu masyarakat dalam bidang perekonomian. Terima kasih. Silakan dilanjutkan untuk teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Peran dan kontribusi kepala desa dalam masyarakat, khususnya di desa saya dapat saya lihat, yaitu adanya program bantuan kepada anak sekolah atau pelajar, seperti misalnya nanti pergantian semester, kepala desa atau pemerintah desa akan memberi bantuan seperti memberi tas, memberi sepatu, memberi buku, tapi kepada masyarakat yang kurang mampu seperti itu. Yang kedua yaitu bantuan kepada keluarga yang kurang mampu seperti sembako setiap bulannya, seperti
Seperti itu, terima kasih. Teman-teman yang lain dipersilahkan. Ya, saya menambahi peran dan kontribusi kepala desa dalam sosial kemasyarakatan. Sebenarnya peran kepala desa dalam sosial kemasyarakatan ini terdengar moderator? Ya, silakan dilanjutkan, Saudari. Iya, sorry. Peran dan kontribusi kepala desa dalam sosial kemasyarakatan. Peran kepala desa dalam sosial kemasyarakatan ini dapat dilihat dari kehidupan sosial dengan memperhatikan masalah yang terjadi dalam masyarakat tersebut, seperti dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, seperti yang dijelaskan oleh Saudari Wenti tadi, dan juga pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Jadi teman-teman, peran dan kontribusi kepala desa dalam sosial kemasyarakatan juga sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat desa. Dalam arti dengan melakukan pemberdayaan sosial dalam berbagai bidang, di mana kepala desa cukup berperan penting dalam mendorong memberdayakan masyarakat desa, terutama di sektor ekonomi pertanian, sektor pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Adakah teman-teman yang mau menambahi? Baiklah, mungkin teman-teman kita yang lain mengalami kendala di jaringan ya. Tadi sudah ada yang personal chat. Tadi kita sudah mendengarkan peran dan kontribusi kepala desa dalam sosial kemasyarakatan. Nah, selanjutnya, upaya yang dilakukan kepala desa dalam membangun desa, baik fisik dan psikis berbasis kearifan lokal. Nah, pembangunan desa yang dari segi fisik kita dapat lihat melalui pembangunan sarana dan prasarana, misalnya membuatkan jembatan, gorong-gorong, pembuatan MCK dan sarana ibadah. Nah, dari sarana non-fisik atau fisikis itu kita dapat lihat melalui kesehatan, kewirausahaan, penyuluhan, dan tentang hidup sehat. Penyuluhan tentang hidup sehat. Di sini kita dapat melihat peran yang dilakukan oleh kepala desa dalam membangun desa. Dia selalu memperhatikan masyarakatnya, bagaimana sarana prasarana yang ada di dalam desa tersebut. Dia berusaha mengembangkan hal tersebut dan tidak lupa memperhatikan kesehatan dari masyarakatnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Baiklah, menurut saya upaya kepala desa dalam membangun desa yaitu dengan cara kepala desa mengarahkan rakyatnya untuk bergotong royong, dan kalau ada bantuan dari pusat maka itu akan digunakan untuk memperbaiki jalan yang sudah rusak dan melakukan bedah rumah setiap dusun. Begitu menurut saya. Teman-teman yang lain dipersilahkan. Untuk Saudari Wenti. Ya, kalau menurut saya pribadi, cara kepala desa melakukan pembangunan dari sarana maupun prasarana dengan berbasis kearifan lokal, misalnya saja seperti pembangunan di desa saya. Misalnya belakangan ini saya melihat banyak sekali, saya bercerita dulu sedikit bagaimana semalam ketika saya pulang ke sini, saya tiba-tiba terkejut bahwa saja di depan rumah saya ada pembangunan tali air.
di mana dulu memang tali air ini sudah ada, tapi diperbaiki lagi. Ini menurut saya merupakan salah satu pembangunan masyarakat, di mana nanti dengan adanya tali air ini, sawah-sawah akan bisa mendapatkan air dengan baik, dan juga saya rasa dengan adanya pengairan dengan baik nanti akan menghasilkan dampak yang baik juga dalam hasil pertanian. Nah, saya juga bertanya kepada beberapa orang di rumah saya mengatakan demikian. Mak, membangun gorong-gorong ini dengan cara seperti apa ya? Mereka mengatakan ini dengan cara rodi. Saya rasa di tempat saya rodi adalah salah satu kearifan lokal, di mana dari dulu rodi atau kerjasama ini dilakukan sudah lama dilakukan. Misalnya masyarakat tidak sungkan-sungkan membantu pemerintah untuk membangun gorong-gorong dengan adanya rodi ini. Di kampung saya dikatakan rodi artinya gotong royong atau kerjasama. Nah, saya merasa ini adalah salah satu cara pemerintah membangun desa tanpa harus menghilangkan kearifan lokal yang ada di desa saya, yaitu dengan mengajak masyarakat untuk bergotong royong membangun gorong-gorong yang nantinya akan sangat berdampak untuk pengairan di sawah. Baiklah, untuk saudari-saudari yang lain bagaimana? Saudari Lena, saudari Melda, saudara yang lain, saudari Dewi, Destri, Deborah, saudara Joel, dipersilakan. Bagaimana teman-teman? Apakah suara saya tidak kedengaran lagi? Kedengaran teman. Kedengar. Ataukah jaringan teman-teman di sana yang tidak bagus mungkin ya? Sepertinya begitu, Bu Moderator. Iya Pak Winti. Karena memang dari tadi saudari Destri tetap menghubungi saya bahwasanya katanya dia berusaha untuk join tapi sampai sekarang belum bisa join karena memang masalah di jaringan. Oke lah, bagaimana dengan teman-teman yang lain mengenai tanggapan upaya pemerintah dalam membangun desa baik fisik maupun psikis? Silahkan yang ingin menambahi pendapat dari teman-teman kita tadi. Saudari Putri? Ya, terima kasih buat moderator sedikit menambahi tentang upaya pemerintah desa dalam pembangunan. Yang pertama saya ingin mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab dalam keberhasilan pembangunan desa, yaitu dengan cara harus benar-benar merencanakan dan melaksanakan, serta melakukan evaluasi pada program dengan benar. Seperti yang ada di desa saya, peran pemerintah desa yaitu yang dulunya di desa saya tidak ada puskesmas, yang mana masyarakat desa harus jika ingin berobat harus pergi ke kota, tetapi saat ini pemerintah desa membangun puskesmas sehingga masyarakat yang di desa saya menjadi lebih cepat untuk memperoleh bantuan dari medis. Seperti itu, terima kasih. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Oke, baiklah. Mungkin teman-teman yang lain memang mengalami kendala di bagian jaringan ya. Baiklah, kita akan lanjutkan ke topik kita yang terakhir, yaitu upaya yang dilakukan kepala desa dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan perpolitikan di daerah. Nah, kalau kita sendiri, kalau kita mendengarkan yang namanya politik ini, pasti kita langsung berpikir, oh, ke sini, seperti itu ya kan? Nah, kalau di daerah saya, bagaimana cara seorang kepala desa membangun perpolitikan di daerah?
yaitu kadang dia melakukan yang namanya adalah namanya negosiasi, ada dia yang melakukan sosialisasi, ya bagaimana lah pokoknya. Perpolitikan ini sangat banyak dampaknya, ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya ya. Memang pada hakikatnya orang paling banyak mengetahui itu pasti di dampak negatifnya, yaitu mungkin korupsi lah, apalah. Tapi kalau menurut pandangan saya di sini, upaya yang dilakukan kepala desa dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan perpolitikan di daerah itu membangun ke arah yang positif. Bagaimana supaya kerjasama antara masyarakat itu dengan aparat pemerintahan desa dapat terjalin dengan baik, seperti itu menurut saya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Dipersilakan. Baiklah, kalau saya boleh berpendapat, saya mempersingkat ininya. Saya boleh mengatakan bahwasanya bagian dari pertanyaan ini adalah bagaimana cara pemerintah desa atau daerah agar masyarakatnya bisa berpartisipasi dalam bidang perpolitikan. Menurut saya, sebagaimana yang saya telah alami, ketika saya bisa kita kaitkan dengan pemilihan misalnya. Ketika saya masih dalam pemilih pemula, datang pemerintah desa mengatakan bahwa gunakanlah hak pilihmu. Artinya, mereka selalu mengarahkan kita agar kita selalu menggunakan hak pilih kita. Mereka mengajari kita bahwasanya bagaimana cara memilih yang baik. Mereka mengarahkan kita ketika kita di TPS, karena memang masih pemilih pemula, mereka mengarahkan kita bagaimana caranya memilih, ini harus bagaimana, ini dan harus bagaimana. Menurut saya ini adalah salah satu bentuk upaya untuk lebih mendorong bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam bidang perpolitikan. Juga ketika nanti ada lagi pergeseran kepemimpinan misalnya, nanti para pemerintah desa menyanjung masyarakat, ayo kalian bisa jadi pemimpin, ayo kalian pasti bisa. Artinya mereka tidak hanya mengedepankan diri mereka sendiri bahwasanya biarlah nanti kalau mereka mau menjabat, ya biar aja mereka menjabat. Tapi tidak dengan di sini mereka mengarahkan bahwasanya kalian bisa, potensi dalam diri kalian itu bisa dikembangkan. Kenapa nggak mencoba begitu? Artinya mereka diarahkan bagaimana mereka bisa terjun di dalam dunia perpolitikan. Begitu sih dari saya. Terima kasih. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Silahkan. Saudari Putri, Saudari Asri, Saudari Lena, Saudari Dewi, Saudari Deborah. Silahkan teman-teman. Hai. Halo teman-teman. Halo. Tiga gak nyala kameranya. Cuma kita, Prim, kita 3. Apakah hanya jaringan kita 3 yang bagus ya? Memang susah kali jaringan akhir-akhir ini, teman-teman. Tadi aja recordnya aku nggak tahu, hancur banget. Atur keluar si Devi, alang hidupku cuma 3. Bagaimana dengan yang lain? Karin adikmu itu? Oke, baiklah teman-teman. Teman-teman. Halo teman. Ya, baiklah. Mungkin teman-teman yang lain mengalami kendala di dalam jaringan ya. Jadi kita memaklumi hal tersebut. Karena memang saat ini banyak yang menggunakan jaringan internet ini. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sepihak seperti itu ya. Baiklah. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari diskusi kita. Diskusi yang bertopikkan peran kepala desa dalam mewujudkan pembangunan daerah berbasis kearifan lokal. Di sini kita mampu melihat peranan pemerintah yang benar-benar untuk membangun daerahnya supaya lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi. Dan ini tidak
tidak luput dari seperti yang telah disampaikan oleh kelompok satu tadi. Di sini juga ada peranan dari penatua maupun partisipasi masyarakat. Ketika seorang kepala desa membuatkan sebuah program, sekalipun itu program yang sangat bagus, akan tetapi ketika masyarakat atau penatua di lingkungan setempat tidak mendukung, maka program ini tidak akan dapat dijalankan. Maka di sini itu dibutuhkan adanya hubungan timbal balik antara kepala desa dengan masyarakat. Ketika antara masyarakat dan kepala desa memiliki hubungan yang sejalan, selaras, maka program-program yang akan dilaksanakan juga dapat berjalan dengan baik, seperti itu. Jadi, pesan terakhir yang ingin saya sampaikan, marilah kita menjadi calon-calon kepala desa yang berdaya dan berdampak bagi nusa dan bangsa. Terima kasih.